Menyerah dan tak kuat lagi, akhirnya 30 tentara Israel berbondong-bondong menolak perintah bersiap invasi Rafah. Alasannya bikin mengejutkan. Over the last few weeks, the amount of humanitarian aid going into Gaza has significantly increased. In the coming days, the amount of aid going into Gaza will continue to scale up even more. Sekitar 30 tentara di Brigade Penerjun Payung Pasukan Cadangan Israel telah menolak perintah untuk mempersiapkan operasi militer di kota Rafah, Gaza Selatan. Mereka pun mengaku kapok karena sudah banyak hal yang mengerikan terjadi pada tentaranya. Sikap penolakan puluhan tentara Zionis itu diungkap media Israel Channel 12. Menurut laporan tersebut, 30 tentara itu dari kompi pasukan terjun payung cadangan yang tergabung dalam Brigade Penerjun Payung Reguler menerima perintah untuk mempersiapkan operasi di Rafah. Dijelaskan juga bahwa puluhan tentara tersebut menolak perintah untuk bersiap dan memberitahu komandan mereka bahwa mereka tidak akan bergabung dengan unit mereka karena mereka tidak mampu lagi melakukan hal tersebut. Pejabat militer mengatakan mereka tidak akan memaksa personel cadangan untuk ikut serta dalam invasi dan menyatakan bahwa penolakan mereka untuk bergabung tidak akan menyebabkan kesenjangan operasional. Laporan itu juga menekankan bahwa hal itu telah menjadi indikasi yang jelas dari berkurangnya pasukan cadangan milik Israel karena berbulan-bulan telah berperang dan bahkan kalah menangkis banyak serangan dari pasukan Palestina hingga Iran. Seorang komandan militer Zionis mengatakan bahwa dia telah menerima puluhan surat dari tentaranya yang berisi pernyataan keengganan mereka untuk ikut serta dalam operasi militer di Rafah. Kekecewaan atas surat dan penolakan itu membuat para komandan dan jenderal Israel yang lain sedih. Komandan tersebut mengaku akan ikut serta dalam operasi militer di Rafah bukan karena dia menikmati perang, melainkan karena hal tersebut perlu untuk dilakukan. Ketika saudara-saudara saya diculik dan karena kami berada di tengah-tengah pendirian negara Israel, ungkapnya. Namun hal itu tidak dapat disetujui tentara IDF yang lain yang memilih untuk mundur. Mencekam situasi Israel makin panas. Saling serang, kini Hizbullah kembali hujani pangkalan militer Israel dengan puluhan roket dalam 1 menit. Kelompok Hizbullah kembali menyerang beberapa situs militer Israel termasuk pangkalan pengawasan udara penting di Gunung Meron dekat pulau yang berada di Israel dengan puluhan roket dan drone. Itu sebagai respon atas serangkaian serangan udara militer Zionis menargetkan Lebanon Selatan pada hari sebelumnya. Dalam video yang beredar online, puluhan roket menghantam Gunung Meron, puncak tertinggi di wilayah Israel di luar dataran tinggi Golan, dan juga menghantam beberapa markas militer Zionis. Kelompok Hizbullah Lebanon mengaku bertanggung jawab atas rentetan serangan roket dan drone tersebut yang mematikan banyak korban dari pihak Zionis, terutama para tentara. Itu sebagai tanggapan terhadap serangan Israel terhadap desa-desa di selatan dan rumah-rumah warga sipil, kata Hizbullah. Menurut kelompok tersebut, mereka menargetkan pemukiman Meron dan pemukiman sekitarnya dengan puluhan roket Katyusha.
Kelompok paramiliter itu mengatakan pihaknya juga telah meluncurkan serangan kompleks menggunakan drone peledak dan peluru kendali di markas Komando Militer Al-Manara dan kumpulan pasukan dari Batalion 51 Brigade Golani. Sebelumnya pada hari Sabtu, Angkatan Udara Israel melakukan serangkaian serangan di desa Al-Quza, Markaba, dan juga Sarbin di Lebanon Selatan dengan serangan udara yang diduga menargetkan infrastruktur militer Hizbullah namun berhasil dicegat. Serangan Israel dilaporkan telah menyerang beberapa wilayah dan sipil di daerah Lebanon. Sementara itu, kelompok bersenjata Syiah berulang kali membombardir Israel Selatan sejak konflik militer antara Israel dan Hamas pecah pada Oktober lalu. Pangkalan pengawasan udara Israel yang penting di Gunung Meron juga beberapa kali diserang. Hizbullah sebelumnya menggambarkan pangkalan itu sebagai satu-satunya pusat administrasi, pemantauan, dan kontrol udara di utara entitas perampas yang tanpanya Israel tidak memiliki alternatif yang lain. Seorang komandan militer Zionis mengatakan bahwa dia telah menerima puluhan surat dari tentaranya yang berisi pernyataan keengganan mereka untuk ikut serta dalam operasi militer di Rafah. Kekecewaan atas surat dan penolakan itu membuat para komandan dan jenderal Israel yang lain sedih. Komandan tersebut mengaku akan ikut serta dalam operasi militer di Rafah bukan karena dia menikmati perang, melainkan karena hal tersebut perlu untuk dilakukan. Ketika saudara-saudara saya diculik dan karena kami berada di tengah-tengah pendirian negara Israel, ungkapnya. Namun hal itu tidak dapat disetujui tentara IDF yang lain yang memilih untuk mundur.